Teman-teman udah tahun 2022 dan masih ada yang bingungin tentang milih jurusan? Don't worry, langsung simak video ini. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang jurusan dan ini udah tahun 2022. Jadi langsung aja buat teman-teman yang merasa masih perlu bimbingan untuk memilih jurusan di tahun ini, tips paling terbaru, langsung aja tontonin video ini. Tips yang pertama adalah kenali minat dan bakat kamu. Yes, I know ini terdengar klise, tapi percayalah ini adalah tips yang paling mendasar. Nah, kalian bayangin nantinya yang menjalani kuliah ini selama 4 tahun adalah kalian. Dan yang akan ngerasa jurusan ini benar atau salah jurusan gitu, itu kalian sendiri. Nggak ada orang lain yang merasakan itu. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu dari minat dan bakat kita. Yang pertama dari minat dulu ya. Nah, dari minat ini maksudnya kita nggak harus jago di bidang itu ya. Jadi sebelum aku masuk HI emangnya aku jago tentang HI? Not at all. Aku belum tahu hal-hal tentang HI, tapi aku merasa minat ke sana. Selama ini ada pelajaran-pelajaran yang menyangkut HI yang menurut aku rasanya aku bakal seneng nih kalau mendalami ini. Ingat, ini mendalaminya selama kurang lebih 3-4 tahun. Jadi teman-teman harus benar-benar bijak. Jadi yang pertama harus ada minatnya dulu. Dan yang kedua yaitu tadi bakatnya ya. Jadi bakat teman-teman tuh di mana? Kalau bakat ini mungkin nggak semua orang udah tahu bakatnya di mana gitu ya, tapi ada pasti dasar-dasarnya yang bisa kalian lihat. Misalnya anak-anak sastra itu biasanya bakat-bakat untuk sastranya tuh udah kelihatan. MIPA terutama itu hitung-hitungannya udah kuat. Anak teknik selama ini suka fisika, ada bakat di situ. Atau yang lain-lain ya, yang lebih spesifik lagi, misalnya FSRD di ITB atau ya hal-hal yang berhubungan dengan seni rupa pastinya memerlukan bakat ya. Nah, di situ teman-teman bisa kulik dari diri sendiri dulu. Tips yang kedua yang paling penting juga adalah mengenai prospeknya. Jadi teman-teman harus ketahui prospek dari jurusan tersebut. Jangan sampai teman-teman minat nih di situ terus ngerasa ada bakat di situ, tapi ternyata ujung-ujungnya kurang prospek. Nah, ini tergantung pendirian teman-teman masing-masing. Tapi aku sebagai lulusan HI gitu ya, yang ilmunya itu sangat general, itu aku dan teman-teman aku lumayan susah ya teman-teman ya untuk punya skill yang spesifik yang diinginkan oleh employer. Jadi agak susah nih nyari kerjaan. Yes, itu bener banget. Jadi teman-teman harus lihat nih sekarang itu yang lagi naik apa sih, pekerjaan-pekerjaan yang semakin dicari, yang gajinya besar, yang kehidupannya mungkin enak nantinya gitu ya. Nah, ini balik lagi ke goal teman-teman. Tapi saran dari aku, carilah yang ada prospeknya. Karena aku juga ngerasa ya jurusan HI itu over glorified. Jadi banyak banget yang kayak wah HI gitu ya. Padahal teman-teman aku dan aku sendiri waktu lulus tuh udah kayak waduh, ini general banget nih, belum ada skill yang gitu yang bisa kita jual ke perusahaan-perusahaan atau institusi ketika kita melamar kerja. Nah, jadi teman-teman pastikan prospeknya itu bagus. Yang ketiga adalah pahami silabusnya. Teman-teman, banyak banget orang yang ngerasa salah jurusan karena waktu dia masuk kuliah di situ dia baru tahu, oh ternyata mata kuliahnya ini ya. Nah, ini terjadi ya, ini benar-benar terjadi ya teman-teman. Jadi ada teman aku yang ngiranya di HI itu belajarnya tentang kebudayaan, padahal kan kita belajarnya tentang ilmu politik ya. Nah, itu dia baru tahu waktu masuk di kelas. Jadi menurut aku itu harus dihindari ya teman-teman, jangan sampai masuk ke jurusan itu karena nama jurusannya doang, terus nggak tahu apa-apa yang dipelajari di jurusan tersebut. Nah, coba cari tahu dengan cara membuka website dari jurusan tersebut, terutama apabila teman-teman udah punya univ sasaran nih. Misalnya nih, oh mau masuk psikologi UI, nah coba cari, buka website psikologi UI. Oh pengen masuk bisnis administrasi Universitas Brawijaya, nah langsung aja cari di situ. Jadi teman-teman bisa kulik lagi kayak oh ternyata nantinya belajar ini. Nah, jadi itu udah punya gambaran dan dikaitkan tadi sama minat dan bakat. Apakah teman-teman sekiranya punya minat ke sana, berbakat di sana, seperti itu. Yang keempat adalah yang masih berkaitan dengan tips ketiga tadi, yaitu ketahuilah susah senangnya jurusan tersebut, terutama dari kakak tingkat. Ya, teman-teman bisa tanya ke kakak tingkating, misalnya ada alumni dari sekolah teman-teman yang masuk ke jurusan tersebut, terutama apabila universitasnya sudah teman-teman ketahui ya, sudah ada sasarannya. Nah, jadi misalnya nih, oh kalau misalnya teknik metalurgi di UI, gimana sih kendalanya apa, jadi teman-teman bisa mempersiapkan. Jadi yang susah-susahnya, yang jelek-jeleknya, nggak ada yang jeleknya ya, mungkin yang lebih susah dan ada kendalanya gitu. Nah, itu teman-teman udah tahu duluan dan bisa mempersiapkan diri.
Nah teman-teman, aku juga pengen kasih tahu ke kalian bahwa video ini disponsori oleh Sebulan Menjadi. Dan ini walaupun ini adalah sponsor, aku juga baru tahu teman-teman bahwa ada hal yang seperti ini yang akan sangat ngebantu teman-teman. Jadi tadi aku bilang kan bahwa akan sangat ngebantu kalau teman-teman tuh nanyain kakak tingkat. Nah gimana kalau kita nggak punya kakak tingkatnya, terus kita nggak punya alumni dari sekolah situ gitu, yang kita nggak tahu mau nanyanya ke siapa. Nah teman-teman jangan khawatir, karena ini ada program baru namanya Sebulan Menjadi. Di sini tuh teman-teman akan ada mentornya, akan ada kelasnya, dimana teman-teman bisa nanya tentang jurusan HI ada juga, dan 12 jurusan populer lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi nantinya gimana ya. Nah di sini ada referral code-nya, yaitu Be Borderless bagi teman-teman yang mau check out di Sebulan Menjadi. Kalian buka aja di join.gmillennial.com, terus kalian scroll ke bawah sampai menemukan Sebulan Menjadi. Terus ini adalah harga-harganya yang menurut aku sangat-sangat affordable, hanya mulai dari 100.000 ya. Terus dan ini bisa kalian lihat juga ada modulnya di sini, bisa banget kalian cek di websitenya, langsung aja. Oke lanjut, tips yang kelima adalah dengan stay up to date. Nah ini yang sesuai banget dengan tahun baru ini ya teman-teman. Kita bisa lihat di tahun yang baru-baru muncul banget dan hits adalah misalnya NFT, terus Metaverse. Ini kayaknya sudah mulai transisi ke arah sana. Nah tentu saja yang sangat-sangat high demand itu adalah jurusan-jurusan yang berkaitan dengan IT. Nah, aku sendiri sekarang bekerja di bank, aku ngelihat sendiri bahwa talent-talent IT itu sangat-sangat diincar ya oleh berbagai perusahaan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada keinginan untuk ke arah IT, aku ngerasa itu adalah hal yang sangat prospek gitu, sehingga teman-teman silakan stay up to date dengan berita. Bagi teman-teman yang mungkin tadi masih belum tahu minatnya di mana, bakatnya di mana, masih belum tahu, terus masih bingung juga mau cari silabus apa, nah itu bisa banget cari dari berita. Jadi kita bisa lihat nih kira-kira jurusan yang paling diminati, yang paling diinginkan dari penyedia pekerjaan gitu, itu apa aja. Mungkin jurusan-jurusan yang berhubungan dengan IT, terus bisnis, dan hal-hal yang teknikal. Nah itu bisa teman-teman cari sendiri. Dan yang keenam, tips yang terakhir adalah dengan meyakini pilihan sendiri. Apabila teman-teman udah memiliki beberapa pilihan, yakini bahwa pilihan tersebut adalah pilihan terbaik dan bahwa teman-teman akan menerima konsekuensinya dari pilihan tersebut. Ya baik itu hal yang teman-teman minati banget atau minati aja, pasti nanti ada konsekuensinya gitu ya. Misalnya jurusannya itu wah kayaknya prospek banget tapi ternyata tugas-tugasnya banyak, ya itu adalah konsekuensi menjadi mahasiswa. Nah yang penting adalah kita itu minta restu sama orang tua. Nah tapi jangan sampai teman-teman dipengaruhi banget sama orang tua, bahwa ada nih soalnya ya kayak beberapa orang tua yang pengennya tuh anaknya antara kedokteran atau hukum, nah itu doang, padahal anaknya nggak minat sama sekali. Nah aku harap teman-teman bisa mendengarkan hati sendiri, tapi juga dengan meminta restu orang tua. Karena apa? Ya restu orang tua tuh penting banget ya, tapi juga bahwa teman-teman sendiri yang akan menjalani perkuliahan tersebut. Kalau teman-teman ngerasa stres, ngerasa nggak minat, ngerasa salah jurusan, itu kan kita nggak bisa semuanya curhatin ke orang tua lah ya, karena kita yang menjalani tugas-tugasnya. Nah oleh karena itu percayalah akan pilihan sendiri, dan jangan lupa minta restu ke orang tua agar pilihannya itu memang diberikan pilihan yang terbaik. Nah mungkin itu dulu tips dari aku mengenai pemilihan jurusan di tahun 2022. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tanyain aku di bawah, dan juga follow aku di Instagram @anggimartin dan juga TikTok aku @anggimartin. I'm sharing some information dan juga career tips di sana, so don't miss out. That's it. Jangan lupa share ke teman kalian semua, dan juga ikutin Sebulan Menjadi seperti yang aku bilang dengan kode referral di sini. So that's all. Bye bye.